PKS resmi deklarasi Anies Baswedan bakal Capres 2024. Saya ingin mengingatkan akan 3 hal. Pertama, pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri. Kelihatannya Anies itu jadi TO oleh semua pihak gitu, yang menganggap bahwa kalau Anies diloloskan maka percaturan politik akan berbeda sama sekali. Tapi sebetulnya justru dari situ orang menganggap bahwa Anies sengaja ingin disingkirkan tuh. Kalau ada soal sprindik ya kita tahu dari awal Anies dipesankan pada KPK untuk dihalangi. Rupanya resmi sekarang PKS mendeklarasikan Anies Baswedan setelah putusan Majelis Syuro ya. Jadi rapat Majelis Syuro secara resmi, karena itulah mekanisme partai. Walaupun sebelumnya secara informal Anies sudah disebut-sebut ya sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. PKS resmi deklarasi Anies Baswedan bakal Capres 2024. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Acara deklarasi tersebut digelar pada hari ini di DPP PKS Kamis 23 Februari dan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Turut hadir dalam konferensi pers deklarasi tersebut sejumlah petinggi PKS. Tampaknya selama ini memang hal yang paling cukup krusial untuk menuju pada proses deklarasi adalah bagaimana masing-masing partai politik selesai dengan proses negosiasi, selesai dengan proses kompromi, tetapi pada level pencapresan memang PKS sendiri mencoba untuk meyakinkan. Karena bagaimanapun juga PKS di pemilu 2014 2019 memiliki keterkaitan cukup erat dengan Prabowo Subianto, dengan Gerindra. Kalaupun kemudian sekarang mau bergeser, maka kemudian mencoba untuk meyakinkan diri. Apakah basis pemilih loyalnya memungkinkan atau bisa menerima acceptability-nya dari capres yang akan didukung dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Kelihatannya Anies itu jadi TO oleh semua pihak gitu, yang menganggap bahwa kalau Anies diloloskan maka percaturan politik akan berbeda sama sekali. Tapi sebetulnya justru dari situ orang menganggap bahwa Anies sengaja ingin disingkirkan tuh. Kalau ada soal sprindik ya kita tahu dari awal Anies dipesankan pada KPK untuk dihalangi. Saya ingin mengingatkan akan 3 hal. Pertama, pasca keputusan musyawarah Majelis Syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri. Rupanya resmi sekarang PKS mendeklarasikan Anies Baswedan setelah putusan Majelis Syuro ya. Jadi rapat Majelis Syuro secara resmi, karena itulah mekanisme partai. Walaupun sebelumnya secara informal Anies sudah disebut-sebut ya sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Deklarasikan oleh 3 partai ini, dan kita tidak tahu apakah akan ada partai tambahan. Ada tambahannya itu Partai Umat, tetapi Umat partai baru ya, belum punya kursi dan belum punya suara. Jadi tentu secara elektoral presidential threshold itu tidak berpengaruh, tetapi tentu secara elektoral kita nanti lihat apakah dukungan Partai Umat akan signifikan atau tidak bagi Anies Baswedan.
PKS resmi deklarasi Anies Baswedan bakal Capres 2024. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden yang akan didukung di Pilpres 2024. Acara deklarasi tersebut digelar pada hari ini di DPP PKS Kamis 23 Februari dan dihadiri langsung oleh Anies Baswedan. Turut hadir dalam konferensi pers deklarasi tersebut sejumlah petinggi PKS. Saya ingin mengingatkan akan 3 hal. Pertama, pasca keputusan musyawarah majelis syuro yang ke-8 ini, saya instruksikan kepada struktur, anggota, simpatisan PKS di seluruh Indonesia untuk mengenalkan dan menyosialisasikan Saudara Anies Rashid Baswedan ke seluruh pelosok dan penjuru negeri. Tampaknya selama ini memang hal yang paling cukup krusial untuk menuju pada proses deklarasi adalah bagaimana masing-masing partai politik selesai dengan proses negosiasi, selesai dengan proses kompromi, tetapi pada level pencapresan memang PKS sendiri mencoba untuk meyakinkan. Karena bagaimanapun juga PKS di pemilu 2014 2019 memiliki keterkaitan cukup erat dengan Prabowo Subianto, dengan Gerindra. Kalaupun kemudian sekarang mau bergeser, maka kemudian mencoba untuk meyakinkan diri. Apakah basis pemilih loyalnya memungkinkan atau bisa menerima acceptability-nya dari capres yang akan didukung dalam konteks ini adalah Anies Baswedan. Rupanya resmi sekarang PKS mendeklarasikan Anies Baswedan setelah putusan Majelis Syuro ya. Jadi rapat Majelis Syuro secara resmi karena itulah mekanisme partai. Walaupun sebelumnya secara informal Anies sudah disebut-sebut ya sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Deklarasikan oleh 3 partai ini dan kita tidak tahu apakah akan ada partai tambahan. Ada tambahannya itu Partai Umat, tetapi Umat partai baru ya, belum punya kursi dan belum punya suara. Jadi tentu secara elektoral presidential threshold itu tidak berpengaruh, tetapi tentu secara elektoral kita nanti lihat apakah dukungan Partai Umat akan signifikan atau tidak bagi Anies Baswedan. Kelihatannya Anies itu jadi TO oleh semua pihak gitu yang menganggap bahwa kalau Anies diloloskan maka percaturan politik akan berbeda sama sekali. Tapi sebetulnya justru dari situ orang menganggap bahwa Anies sengaja ingin disingkirkan tuh. Kalau ada soal sprindik ya kita tahu dari awal Anies dipesankan pada KPK untuk dihalangi.